Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di hari kelima. Jadi sekali lagi latihan ini jangan bosen. Dan berkali-kali saya ingatkan, nggak pernah bosennya. Bagi mereka yang sudah pernah kena COVID dan dinyatakan sembuh, itu bukan sembuh dari kerusakan yang ditimbulkan oleh virusnya. Itu hanya PCR-nya saja negatif. Tapi kita nggak tahu apa yang sudah dirusak oleh virus di dalam badan. Kita nggak tahu, makanya harus full medical check up. Ini penting sekali, berkali-kali saya ingatkan penting sekali. Jangan merasa happy karena sudah negatif, tapi justru harus periksa apa yang sudah dirusak. Ibarat kata logika begini, ya ini sih nggak persis-persis sama, tapi ya kira-kira begitulah. Seperti rayap-rayap yang merusak pinggiran pintu, kemudian rayapnya mati. Kira-kira pinggiran pintu yang dirusak rayapnya bakal normal nggak? Enggak. Kira-kira begitu tuh. Jadi pastikan ada medical check up, sempatkan untuk full medical check up untuk mengetahui D-dimernya, ada potensi koagulan, apa penggumpalan darah apa enggak. Juga potensi-potensi yang lain, misalnya kerusakan pada ginjalnya dan sebagainya, HbA1c-nya itu semua potensinya itu dilihat semua tuh. Bagi mereka yang sudah pernah kena dan divonis negatif. Bagaimana kalau misalnya, Mas ini kan agak mahal ya kalau harus periksa full medical check up sampai ke EKG, echo segala macam, USG gitu kan mahal. Ya udah, olah napas aja minimal 3 sampai 4 minggu non-stop lakukan berulang-ulang. Setiap hari every single day. Jadi saya udah buatkan audionya untuk yang basic ini yang nanti bisa di-share ke siapapun, keluarga atau siapa yang membutuhkan, kurang lebih 45 menit latihan lah. Jadi seperti itu, karena banyak sekali kasusnya pasca COVID ini justru pemburukan. Karena asumsinya begitu sudah negatif, dianggap sembuh dari segala mara bahaya. Ini yang mesti harus dibedakan ya. Dia PCR itu hanya melihat kuantitatif dari jumlah virusnya yang sudah tidak terbaca oleh alat, itu saja. Bukan dari apa yang sudah dirusak oleh virusnya di dalam badan. Ya tapi kan ada perbaikan dia begini, iya memang, tapi secara jumlah kuantitas virusnya sudah mengecil, tapi apa yang dirusak oleh virus itu di badannya kan kita nggak tahu sebelum kita melihat parameter-parameter lainnya, juga sebelum kita melihat hasil toraksnya begitu. Seperti itu, jadi pastikan kalau masih ada batuk-batuk, kalau masih ada rasa tidak nyaman, lemas dan sebagainya, udah periksa aja, sempatin periksa aja. Takut periksa darah, ya tinggal merem aja lah udah, tinggal merem aja udah. Pokoknya periksa, pastikan ukur D-dimernya, ukur vitamin D3-nya, dan ukur parameter lain, kemudian scan toraksnya segala macam. Itu penting sekali. Karena ini apa namanya sudah beredar sedemikian banyak obat ya yang bisa dibeli bebas dimanapun, bahkan kelangkaan stok, sehingga mungkin saja something problem di badan kita, ya kayak konsumsi dexamethasone lah. Itu kan steroid tuh. Dan kalau orang nggak ngerti kan konsumsi aja 7 hari 14 hari berturut-turut tuh. Itu kan gila aja kan. Tapi ya memang ya karena masyarakat nggak ngerti gitu kan. Kan masyarakat nggak ngerti kemudian muncul informasi di sosial media segala macam. Kalau yang sakitnya begini harus beli obatnya ini dan ini resmi oleh pihak pemerintah begitu dipublikasikan di Kemenkes. Ya udah orang akan berargumen daripada saya masuk rumah sakit toh diobati juga obatnya sama, ya udah beli aja sendiri. Itu argumen umumnya begitu. Makanya ini bahaya sekali. Jadi ya diingatkan seperti itulah. Kalau yang sudah negatif, jangan aktivitas fisik berat dulu, medical check up dulu. Kalau misalnya medical check up dirasa berat karena kosnya tinggi segala macam, ya udah latihan olah napas dulu minimal 1 bulan, nonstop berturut-turut. Udah ikuti aja program ini sampai 21 hari atau ada teman atau siapa share aja audionya, silakan dia harus latih setiap hari every single day. Jangan dipaksa untuk bersepeda dulu, berjalan kaki dalam durasi yang panjang atau dibuat aktivitas fisik berat, jangan dulu. Nanti saja pelan-pelan gitu. Ya. Ya, betul Pak Tajudin. Jadi ini yang sering apa namanya nggak dipahami karena kasihan begitu kan. Mereka tahunya kan sembuh itu adalah negatif. Padahal negatif itu kan diambil dari data PCR, di mana PCR itu hanya melihat replikasi atau kuantitatif dari jumlah virusnya, bukan apa yang dirusak oleh virusnya. Sejauh mana badai sitokinnya terjadi pada tubuh kita tidak tahu kan, makanya itu harus pakai medical check up. Nah kira-kira begitu. Jadi diingatkan saja kepada teman-teman siapapun, kalau dirasa berat untuk medical check up karena masalah dana dan biaya,
Udah pakai saja audio, nanti saya akan share di YouTube untuk satu rangkaian kurang lebih 45 menit, itu yang basicnya. Jadi silakan boleh diberikan kepada saudara, teman, kerabat, dan sebagainya. Nanti ada dua jenis audio. Audio yang pertama murni ritme. Audio yang pertama ya murni ritme seperti latihan 21 hari meditasi bulan lalu. Nanti audio yang kedua itu ada intermittent stress-nya dalam bentuk menahan napas. Dan audio yang ini yang kita pelajari sekarang ini, silakan bisa di-share kepada teman-teman dokter yang pada pakai masker. Karena ini nggak ada jurus, nggak ada teknik, hanya pengaturan ritme saja. Ini sudah enak sekali, 45 menit, audionya kan clear sekali. Seperti itu. Oke, kita akan mulai dengan satu rangkaian audio. Jadi sekarang ini audionya satu rangkaian. 45 menit non-stop kita latihan. Ikuti aja, dengerin, tinggal tarik buang, ada tahan napas segala macam sesuai dengan aba-abanya. Jadi gampang sekali. Oke ya, siap ya. Saya masuk dulu ke audio. Mana ini tadi? Oh, ini dia. Oke, siap. Audio instruksi latihan napas ritme pada level dasar ini akan mengenai sistem syaraf otonom melalui stimulasi low frequency HRV dan stimulasi high frequency HRV menggunakan perubahan laju pernapasan. Stimulasi low frequency HRV menggunakan ritme 5-5 dengan frekuensi 0,1 Hz selama 10 menit di awal dan 10 menit di akhir latihan. Sedangkan stimulasi high frequency HRV menggunakan ritme 3-3 dengan frekuensi 0,17 Hz selama kurang lebih 20 menit. Total lama waktu latihan kurang lebih 40 menit. Kedua ritme dilatih dengan napas hidung-hidung, menggunakan diafragma dan dengan penutup mata gelap. Teknis nafas diafragma adalah tarik napas perut maju dan buang napas perut kempes. Ritme 3-3 dilakukan selama 3 menit dengan kombinasi tanpa intermittent stress dan dengan intermittent stress secara progresif. Intermittent stress yang dipakai adalah menahan nafas dengan kaidah low pulmonary volume atau buang napas tahan. Jika Anda merasa tidak kuat pada saat menahan napas, jangan dipaksa. Langsung tarik napas panjang 1 kali dan tahan 10 hingga 15 detik. Setelah itu kembalilah bernapas seperti biasa. Lakukan dengan senang, gembira, sukacita, bersemangat tinggi, dan yakin bahwa perubahan akan Anda dapatkan. Silahkan diikuti panduan audio dengan baik. Selamat berlatih. Kita mulai dengan ritme 5-5 selama 10 menit. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Tarik.
buah, tarik, 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 tarik, buah, 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 tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke. Berikutnya, ritme 3-3 tanpa ada intermittent stress. Hanya ritme saja. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke. Berikutnya, ritme 3-3 dengan intermittent stress dalam bentuk menahan napas selama 45 detik. Jika Anda tidak kuat dalam menahan napas, tarik napas panjang 1 kali, lalu tahan 10-15 detik, dan bernapaslah seperti biasa. Persiapan, 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik, buah. Terakhir full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong.
Enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi, otot-otot semua kendorkan. Enjoy, relax. Nikmati semua sensasinya. Jika berasa seperti ada semut-semut bergerak, nikmati saja. Enjoy, relax. Makin tenang, tambah tenang. Berikan kepercayaan pada tubuh bahwa tubuh pasti bisa. Yakin bisa. We are what we believe. Tiga, dua, satu. Tarik penuh. Tahan 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepaskan. Buang napas panjang. Oke. Bernapas lagi seperti biasa. Berikutnya, ritme 3-3 tanpa ada intermittent stress. Hanya ritme saja. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. Buang. 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 Oke. Berikutnya, ritme 3-3 dengan intermittent stress dalam bentuk menahan napas selama 60 detik. Jika Anda merasa tidak kuat, tarik napas panjang 1 kali, lalu tahan 10-15 detik. Setelah itu bernapaslah seperti biasa. Persiapan. 3, 2,
1. Tarik. 2. 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 Terakhir full. Tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Enjoy relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot semua kendorkan. Enjoy relax. Nikmati semua sensasinya. Jika berasa seperti ada semut-semut bergerak, nikmati saja. Enjoy relax. Makin tenang, tambah tenang. Kendalikan ketenangannya, nikmati. Berikan kepercayaan pada tubuh bahwa tubuh pasti bisa. Yakin bisa. We are what we believe. 3, 2, 1. Tarik penuh. Tahan 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepaskan. Buang napas panjang. Oke. Bernapas lagi seperti biasa. Berikutnya, ritme 3-3 tanpa ada intermittent stress. Hanya ritme saja. Persiapan.
3, 2, 1. Tarik. 2. 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 Oke. Berikutnya, ritme 3-3 dengan intermittent stress dalam bentuk menahan napas selama 75 detik. Jika Anda merasa tidak kuat dalam menahan napas ini, maka tarik napas panjang 1 kali, tahan 10-15 detik, lalu bernapaslah seperti biasa. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik. 2. 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 Tarik. 2.
tarik, buah, 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 tarik, buah. Terakhir full, tarik penuh. Lepaskan. Tahan kosong. Enjoy relax. Tidak ada kerut di dahi. Otot-otot semua kendorkan. Enjoy relax. Nikmati semua sensasinya. Jika berasa seperti ada semut-semut bergerak, nikmati saja. Enjoy relax. Makin tenang, tambah tenang. Kendalikan ketenangannya, nikmati. Makin tenang, tambah tenang. Berikan kepercayaan pada tubuh bahwa tubuh pasti bisa. Yakin bisa. We are what we believe. Tiga, dua, satu. Tarik penuh. Tahan 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepaskan. Buang napas panjang. Oke. Bernapas lagi seperti biasa. Terakhir kita tutup dengan ritme 5-5 selama 10 menit. Bernafas santai rileks, gunakan diafragma. Lakukan dengan senang, gembira, sukacita. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, buah, 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 tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik,
buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah, tarik, buah. Oke. Ya, Latihan selesai. napas ritme dasar ini selesai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kepada kita semua. We are what we believe. Selama masih ada tarikan nafas, berjuanglah. Ya. Kalau yang sampai ngantuk-ngantuk tertidur, berarti memang ya apa namanya koordinasi otaknya dengan ritme segala macam belum bagus, oksigenasi juga belum bagus. Nggak apa-apa, buktikan aja. Kalau 46 47 menit sekian ini bisa dilakukan tanpa kita mengantuk sama sekali, tanpa ada nguap-nguap gitu ya, itu sel kita kualitasnya bagus sekali. Mas Asep, mantap, gobios, air liur deras, ya parasimpatiknya naik. Ya, jadi nanti detiknya disesuaikan aja, detiknya disesuaikan saja. Kalau misalnya memang nggak mampu ya nggak apa-apa. Pak Tajudin, saya kok merasa bahwa penapas ini kayak melingkar. Ya, nanti ini oksigenasi naik nih. 45 detik, kemudian 60 detik, 70 detik. Ini kalau kita udah bisa secara normal,
dan tidak mengantuk dalam satu rangkaian ini, sama sekali nggak mengantuk, kita biasa saja, kesadaran terjaga total segala macam, nah itu bagus sekali. Berarti artinya sel kita powerful sekali. Mbak Intan Dian, kita lihat ya. Kalau pernapasan sambil tidur miring bisa nggak? Boleh, karena posisinya ini bebas, yang mana yang dirasa paling nyaman saja. Yang paling nyaman, paling enak, bersandar boleh, miring kanan boleh, miring kiri boleh. Bagi teman-teman kenalan yang punya kenalan nakes, kirimkan saja, karena bisa pakai masker rangkap 2 dengan APD lengkap, tetap bisa latihan. Ya kalaupun dia tertidur ya bagus, berarti kan parasimpatiknya naik kan begitu. Iya, kapan lagi bisa tidur pakai APD kan? Biasanya orang pakai APD kan jarang bisa tidur kan. Ya kalau bisa tidur pakai APD ya bagus. Seperti itu. Mas Supriyanto, bila selesai olah napas kita suka sendawa, enggak apa-apa, biarkan saja. Keringat atau enggak keringat itu enggak masalah, setiap orang itu kan punya produksi hormon keringat secara berbeda gitu ya. Jadi enggak mesti harus disamakan berkeringat semua begitu, enggak. Napas sempat kacau karena internet rada jelek, ya nanti audionya saya share pakai audio saja. Enggak keringetan tapi napas di ujung-ujungnya gelagapan. Ya disesuaikan, makanya tadi kita belajar ngasih trust sama badan kita bahwa diajak untuk mampu, diajak untuk mampu. Jadi badannya diajak untuk mampu. Jadi jangan cuma sekedar ya kita tahan napas lalu bengong begitu ya. Enggak, ada sesuatu yang kita lakukan. Kita mengajak badan kita komunikasi dengan badan kita diajak untuk mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk menyelesaikan semua tantangannya. Kan ini challenge semua. Challenge semua. 45 detik mungkin gampang, mungkin enggak bergantung kemampuan masing-masing. 60 oke, udah mulai agak-agak miring-miring dikit, agak goyang, perahu agak oleng begitu kan. 75 detik mulai agak-agak oleng sedikit. Nah, jadi kita belajar ngasih trust sama badan kita bahwa mampu, bisa begitu, bisa. Supaya begitu kita menghendaki sesuatu, badan kita percaya. Jadi kita ajak ngomong aja, makanya ada narasi di situ, ada narasi verbal supaya ajak komunikasi untuk kita mampu. Badan kita ini diajak untuk mampu melakukan itu gitu. Ya, walaupun mungkin hanya bisa 5-10 detik begitu ya, enggak apa-apa, biarkan saja. Yang penting meningkatkan begitu. Kalau yang belum kuat 75 enggak apa-apa, seiring nanti perjalanan waktu pasti akan kuat. Ya. Bu Mas Liatul, oksigen baru turun setelah ritme napas selesai sehingga ritme berikutnya mulai oksigen. Enggak apa-apa, biarkan aja dia berjalan sendiri. Bagi kita ritme parasimpatik, oksigenasi akan naik. Enggak apa-apa. Setelah ini kita oksigennya udah sangat tinggi sekali, normal sekali. Saat tahan napas, saya lakukan sambil tekan napas, kalau enggak seperti mau lepas. Jangan dipaksa ya, jadi kita kasih trust itu secara rasional, jadi enggak lantas kemudian kita ngotot supaya sampai benar-benar tahan napasnya sampai kepalanya goyang-goyang. Nah, kita rasional aja. Makanya begitu di momen kita merasa tidak nyaman, ya udah lewatkan saja 5-10 detik, kemudian selesaikan begitu. Yang penting kita ada lebihan 5-10 detik. Seperti itu. Apakah dianggap bocor jika napas hampir habis tapi menelan sehingga pulih lagi, yaitu micro breathing. Nggak boleh. Jadi kalau sudah selesai, selesaikan saja sudah. Karena kan kita harus jujur sama diri sendiri. Sekali lagi ini bukan latihan kuat-kuatan menahan napas. Kita latihan mengenali, membaca di titik mana kita berada di puncak intermittent stress-nya. Jadi saat tahan napas itu di titik mana? Ini saya sering bilang seperti konsep, dulu saya pernah jelaskan di Makassar waktu di Unhas itu. Konsep keberlimpahan oksigen dan kekurangan oksigen. Saat kita sedang ritme parasimpatik, maka CO2 terkuras karena kita jatuh pada kondisi perventilasi. Berarti darah kita mengalami kondisi keberlimpahan oksigen. Berarti oksigennya banyak. Saya nyebutnya itu keberlimpahan rezeki lah. Karena oksigennya lagi banyak. Kita pasti kuat. 10, 15, 20, 30 detik pertama kita pasti kuat. Karena rezekinya lagi banyak, oksigen lagi banyak. Nah, begitu masuk di kira-kira 35-40-an itu udah mulai nikmat oksigennya dikurangi. Kita mulai merasa tidak nyaman dengan CO2 yang makin banyak. Artinya oksigennya makin sedikit. Nah, di situ kita mulai belajar mengenali ketidaknyamanan itu. Kita belajar mengenali ketidaknyamanan itu. Bahwa ya begini rasanya kalau orang kekurangan oksigen itu. Apa yang dirasakan oleh teman-teman yang kena COVID, sesak, segala macam, ya kayak gitu rasanya sama. Dan kita belajar untuk tetap tenang. Makanya aba-abanya
tenang, rileks begitu. Lalu kita belajar untuk kasih trust sama badan kita. Oke, sekarang ini nikmat kita sudah mulai dicabut, dikurangi, oksigennya mulai berkurang karena kita menahan napas ya. Tapi saya mulai belajar untuk ya udah nggak apa-apa, terima aja. Secara rasional ya, artinya terima aja mungkin 10 detik, mungkin 7 detik, mampunya kita menerima itu. Tapi harus menerima dulu hatinya. Bahwa memang pada momen kita sudah dikasih keberlimpahan itu, lalu kemudian pelan-pelan dicabut, dikurangi nikmat oksigennya, sampai kita merasa tidak nyaman. Sampai di titik puncak kita tidak nyaman betul. Sampai di titik puncaknya kita merasa, rasanya kayak pengen meledak di dada gitu kan. Rasanya kayak orang tenggelam gitu. Nah, di situ nanti kelihatan apa yang keluar dari pikiran bawah sadar kita, apa yang keluar dari sikap mental watak kita. Kalau tenang ya tenang, kalau misalnya ketakutan ya kita takut sekali langsung buru-buru, seperti orang apa namanya baru pertama kali dapat oksigen begitu. Itu kelihatan semua. Jadi itu kendalikan, kita kendalikan. Itu. Jadi ini kondisi di mana kita keberlimpahan oksigen, lalu pelan-pelan nikmat oksigennya dikurangi, kita tahu rasanya kayak gitu. Kita tahu rasa nggak nyamannya kayak gitu, ya udah. Oke, kemudian kita mulai belajar berkenalan dengan ketidaknyamanan. Sampai kita merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Secara rasional ya. Jadi begitu udah nggak kuat, coba deh saya tunggu 5-10 detik lagi, masih bisa sih mestinya kalau 5 detik lagi, berarti kita menyengaja diri untuk masuk ke fase ketidaknyamanan dengan ketenangan. Karena kita menyengaja diri, udah tahu nggak enak, ya udah tunggu aja 5 detik, oh make sense lah, masih rasional lah. Kalau 30 detik mungkin saya takut pingsan misalnya begitu ya udah tambahin aja 3-5 detik di titik kita merasa tidak nyaman. Gitu. Tiba-tiba terlampaui. Loh, selesai waktunya gitu. Itu enggak sadar nanti akan begitu. Karena kita nanti lama-lama mulai belajar berkenalan dengan ketidaknyamanan. Gitu. Mas, apa lagi nih? Mas Yoga, Kong Yoga, mau cari ngantuk besok ya malah on. Jangan tidur Kong. Kenapa kalau pas tarik napas terasa ada yang nusuk di bagian tengah belakang? Mungkin posturnya aja, posisi duduknya diperbaiki. Posisi duduknya cari yang enak, dicoba berbaring atau dicoba bersandar. Kalau biasanya posisi tegak ini kadang-kadang suka tegang. Oke, begitu. Jadi menahan napas ini bukan sekali lagi prinsipnya bukan kuat-kuatan nahan napas. Tapi mengenali kita sudah diberi nikmat oksigen, lalu kita pelan-pelan ketika tahan napas oksigennya dipakai dan habis, kita merasakan oksigennya berkurang. Dan kita pada saat itu menerima ketidaknyamanan. Bagaimana sikap kita? Ya udah kita belajar untuk mengendalikan ketidaknyamanan itu, tetap tenang, secara rasional, bahwa kita akan bisa hadapi semua intermittent stress ini dengan baik. Ajak tubuhnya untuk seperti itu mindsetnya. Jadi mesti dimulai dari pikirannya dulu, lalu perasaannya, maka seluruh sel kita akan ikut. Karena sel kita nggak ada pilihan. Kalau otak kita mindsetnya benar, sel kita pasti akan benar. Kalau otak kita stres, pikiran kita stres, perasaan kita stres, sel kita ikut-ikutan, dia nggak bisa milih. Dia ngikut gimana big boss-nya saja. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang gelagapan gitu ya, tarik napasnya ya coba lebih tenang lagi. Nah, seperti itu. Jadi tahan napasnya kenapa dibikin progresif? Seperti tadi, kita belajar untuk nyaman pada ketidaknyamanan. Ini kompromi sifatnya, kompromi dengan diri sendiri. Karena nggak mungkin kita bisa 100% enak begitu dalam hidup gitu kan. Kita jelas harus membangun sebuah kompromi. Makanya latihan ini kenapa di awal saya bilang kita belajar berkenalan dengan intermittent stress, pelan-pelan kita kenali secara progresif dan kita jadi pemenang. Ya pemenang untuk diri kita sendiri secara rasional gitu ya. Jadi kalaupun kita ya hanya nambah 5-10 detik oke lah. Artinya kita tetap menang, maju 5 langkah ke depan dari titik ketidaknyamanan yang kita rasakan pertama kali. Jadi kita kompromi dengan badan kita, oke maju 3 langkah, berarti 3 detik ke depan. Oh 3 detik masih kuat bos, oke naikin 5 detik. Kayaknya masih bisa nambah 3 detik lagi lah, naikin lagi terus begitu. Hingga lama-lama endurance kita naik, power kita naik, semua jadi naik, kita melebihi orang-orang yang di luar ekspektasi begitu. Nyaman pada ketidaknyamanan, betul. Oke, nanti audionya saya share, kita ketemu lagi besok di hari ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.